semua, perkenalkan saya Sela Rahmadani dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Rosa Nenggolan. Kami mahasiswi Administrasi Negara semester 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu program strategis dalam visi Indonesia Maju, yaitu pembangunan infrastruktur desa dan juga penyediaan rumah murah atau subsidi. Nah, program ini memiliki dua fokus utama, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian lewat infrastruktur desa dan menyediakan kurang lebih 3 juta rumah murah bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun yang menarik untuk kita bedah bukan soal fisiknya saja, melainkan bagaimana program ambisius ini digerakkan oleh karakter pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di pemerintahan atau di kepemimpinan saat ini, arah pemerintahan itu cenderung menekankan pada koordinasi yang terpusat, komando dieksekusi secara cepat, serta penguatan kelembagaan khusus seperti adanya kementerian yang fokus pada sektor perumahan dan infrastruktur. Karakter pemerintahan yang taktis inilah yang menjadi motor penggerak agar target pangan dan papan ini bukan sekedar menjadi wacana di atas kertas. Kita memasuki poin pertama, yaitu pembangunan infrastruktur desa untuk mengedepankan sektor pertanian. Selama ini masalah utama petani di daerah adalah tingginya biaya logistik karena akses jalan dari desa ke kota itu rusak. Dalam model pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada ketahanan nasional, intervensi tidak lagi menunggu birokrasi daerah yang berbelit-belit, sehingga fokus pembangunan diarahkan langsung ke akar rumput melalui perbaikan jalan-jalan usaha tani dan rehabilitasi sistem irigasi. Dengan komando pemerintahan yang tegas, integrasi antara pemenuhan sarana pertanian dan distribusi hasil panen dipotong rantainya agar lebih efisien. Tujuan akhirnya adalah menurunkan biaya operasional petani, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan sebagai pilar kedaulatan negara. Poin kedua adalah target penyediaan 3 juta rumah murah atau bersubsidi per tahun untuk mengatasi backlog perumahan. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana cara pemerintahan Prabowo Gibran ini mengejar target raksasa ini? Jawabannya pada rekonstruksi kelembagaan pemerintahan itu sendiri. Melalui pemisahan kementerian yang lebih spesifik mengurusi perumahan, pemerintah ingin memastikan ada fokus penuh tanpa terbagi dengan urusan pekerjaan umum lain. Dan rumah yang dibangun pun bukan sekedar pelindung dari hujan dan panas, melainkan wajib memiliki sanitasi yang baik. Pendekatan ini sejalan dengan misi pemerintahan untuk memberantas stunting. Jadi, lewat sistem pemerintahan yang mengintegrasikan kebijakan perumahan dengan sektor kesehatan masyarakat, penyediaan papan ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk kualitas SDM Indonesia. Menanggapi hal ini, menurut saya pribadi, program ini adalah langkah yang sangat progresif dan patut kita apresiasi. Pemisahan Kementerian Khusus Perumahan dan fokus pada infrastruktur desa menunjukkan bahwa pemerintahan benar-benar paham akar masalah di masyarakat bawah. Namun, kalau kita analisis dari kacamata tata kelola pemerintahan era Prabowo Gibran, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada komando cepat dan koordinasi terpusat ini pasti punya tantangan tersendiri di lapangan. Karakter pemerintahan yang ingin bergerak taktis seringkali berbenturan dengan realistis otonomi daerah. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyelaraskan komando dari pusat dengan eksekusi di tingkat daerah. Tanpa koordinasi yang matang, masalah klasik seperti sengketa lahan, ketidakakuratan data, penerima rumah murah, hingga lambatnya pencairan anggaran di desa bisa jadi batu sandungan yang menghambat target besar ini. Sebagai kesimpulan, saya menilai keberhasilan program pembangunan infrastruktur desa dan rumah murah ini sangat bergantung pada efektivitas mesin pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Jika gaya kepemimpinan yang tegas dan fokus pada penguatan kelembagaan ini mampu menggerakkan birokrasi daerah agar berjalan seirama, maka program ini bukan sekadar wacana, melainkan pilar utama dalam memperkuat ekonomi dari pinggiran menuju Indonesia emas.
Sekian tanggapan kami mengenai program ini. Sekiranya ada salah atau kurang kata, kami mohon maaf. Terima kasih.